Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas materi mengenai validitas dan reliabilitas, di mana ini merupakan salah satu instrumen dalam penelitian kuantitatif. Jika kita memutuskan melakukan penelitian kuantitatif, maka instrumen memiliki peran yang penting dalam penelitian dikarenakan instrumen yang kita miliki itu baik akan menghasilkan penelitian yang baik. Namun, jika di awal pengerjaan instrumen kita sudah memberikan informasi yang tidak sesuai seperti apa yang diharapkan atau buruk, maka hasil penelitian pun yang dihasilkan pun tidak akan memberikan informasi yang diharapkan. Jangan sampai instrumen penelitian yang buruk yang kita dapat, yang kita gunakan akan membuat kita harus melakukan pengambilan data ulang kembali, di mana hal ini akan membuat energi dan waktu yang lebih banyak lagi, sehingga pekerjaan kita tidak sia-sia. Baiklah, kali ini untuk langkah awal sebelum kita menggunakan instrumen dalam penelitian untuk dilakukan uji pada responden, terlebih dahulu kita akan melihat bagaimana kelayakan instrumen yang kita miliki. Ada dua jenis uji yang akan kita gunakan, yang akan digunakan oleh peneliti untuk melihat kelayakan instrumen penelitian yang akan digunakan, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Suatu instrumen dapat dikatakan valid atau memenuhi tingkat validitasnya apabila instrumen tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita ingin mengukur suatu panjang, maka alat ukur yang kita gunakan atau instrumen yang kita gunakan untuk mengukur panjang itu adalah meteran. Tidak mungkin atau tidak sesuai jika kita mengukur ukuran panjang dengan menggunakan timbangan. Hal ini menyebabkan instrumen atau alat ukur yang kita gunakan tidak tepat. Untuk validitas terdiri berbagai macam, diantaranya adalah validitas konstruk, validitas isi atau konten, dan berikutnya adalah validitas butir tes atau yang sering disebut dengan analisis butir soal. Apa itu validitas konstruk? Validitas konstruk ialah validitas yang bersifat teoretik dan dinilai oleh ahli atau pakar. Dalam hal ini dapat dilakukan oleh dosen yang ahli di bidangnya. Nah, biasanya akan ada ahli dosen yang memegang peranan penting di bidangnya. Kemudian, validitas yang kedua adalah validitas isi atau konten, di mana validitas ini berperan untuk mengukur apakah butir pernyataan atau item pertanyaan yang dibuat sudah sesuai dengan indikator yang akan diukur. Untuk validitas ini juga diperlukan orang yang ahli di bidangnya, di mana dia akan mengukur bagaimana penempatan kalimat dalam suatu pernyataan atau pertanyaan yang dibuat dalam kuesioner, apakah kalimat tersebut sudah tepat atau masih mengandung ambigu. Misalkan kita sebagai peneliti memahami makna dari pernyataan atau pertanyaan yang diajukan,
tapi belum tentu responden yang membacanya akan memahaminya. Yang berikutnya, fokus untuk validitas isi ini adalah jawabannya untuk pernyataan atau pertanyaan yang kita buat di instrumen itu tidak mudah ditebak, sehingga responden tidak langsung menjawab, tapi dia bisa mempertimbangkan alasan dan dasarnya. Kemudian berikutnya adalah untuk validitas isi ini diukur apakah struktur kalimatnya sudah tepat, sehingga kalimat tersebut tidak mengandung dua makna atau ambigu. Kemudian, apakah di instrumen tersebut sudah memberikan petunjuk yang tepat. Validitas berikutnya adalah validitas butir tes atau analisis butir soal. Nah, di mana untuk validitas butir tes ini yaitu dengan cara menentukan derajat kepercayaan dari suatu instrumen melalui teknik statistik yang sering dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS, di mana data yang didapat untuk melakukan analisis menggunakan aplikasi SPSS ini adalah dari data uji coba instrumen. Uji data instrumen ini kita lakukan kepada responden uji coba, di mana dia merupakan responden yang berbeda dalam penelitian yang kita lakukan nanti. Jadi kita akan melihat apakah kelayakan instrumen yang kita buat itu sudah tepat atau belum. Dalam menentukan banyaknya responden untuk uji coba, disarankan banyaknya adalah 2 kali dari banyaknya item pernyataan atau pertanyaan yang kita buat. Tapi sering peneliti menggunakan tidak kurang dari 30 responden. Hal ini kenapa? Agar item pertanyaan atau pernyataan yang dibuat tidak terlalu banyak yang direvisi atau dibuang, yang membuat peneliti melakukan uji coba kembali. Kemudian setelah kita melakukan uji validitas, dilanjutkan dengan uji reliabilitas, di mana kegunaan dari uji reliabilitas ini adalah akan melihat keajegan instrumen penelitian. Artinya, apakah instrumen penelitian instrumen penelitian itu harus dapat dipercaya, konsisten, dan relevan. Maksudnya adalah jika kita memiliki sebuah instrumen penelitian, jika dia akan reliable jika pada saat kita melakukan uji coba dengan responden yang berbeda, kemudian pada waktu yang berbeda, itu memiliki nilai signifikan yang tidak terlalu jauh berbeda atau tidak menutup kemungkinan nilai signifikannya sama gitu. Nah, kita akan melihat langkah-langkah penggunaan atau pengujian validitas dan reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Penelitian yang dilakukan dengan judul pengaruh pengetahuan dan sikap terhadap perilaku penggunaan antibiotik di kalangan masyarakat pedesaan dengan studi observasional di Kelurahan Kecamatan X. Nah, di sini kalau kita perhatikan dari judulnya, ada atau terdapat 3 variabel yang akan diukur oleh peneliti. Yang pertama adalah pengetahuan tentang antibiotik, kemudian sikap terhadap penggunaan antibiotik, kemudian perilaku terhadap penggunaan antibiotik. Nah,
Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah pastinya menentukan definisi operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini, di mana definisi operasional ini dibuat berguna atau berperan sebagai fokus dari penelitian oleh peneliti. Nah, di sini ada 3 variabel: pengetahuan tentang antibiotik, sikap penggunaan antibiotik, dan perilaku penggunaan antibiotik. Dari 3 variabel ini, masing-masing mereka alat ukur atau instrumen yang digunakan adalah berupa kuesioner atau angket. Nah, di sini kita akan melihat salah satu-satu. Untuk variabel pertama adalah pengetahuan tentang antibiotik. Pada pengetahuan antibiotik, yang akan diukur itu ada terdiri sekitar 7 indikator, yaitu indikator pertama itu pengertian antibiotik, indikator kedua contoh obat antibiotik, yang ketiga peran antibiotik, yang keempat penggunaannya, yang kelima resistensinya, yang keenam efek samping, dan yang ketujuh adalah tempat pemilihan. Nah, di mana masing-masing indikator instrumen untuk pengetahuan ini ada 3 item pernyataan atau pertanyaan. Jadi total item pernyataan untuk instrumen pengetahuan tentang antibiotik ini ada sebanyak 21 item pertanyaan atau pernyataan. Nah, di sini kuesioner yang dibuat menggunakan skala Goodman, di mana skala Goodman ini terdiri dari 2 pilihan, benar atau salah, kemudian atau bisa juga ya dan tidak. Nah, itu adalah menggunakan skala Goodman, di mana opsionalnya hanya ada 2. Nah, di sini ada 21 item pernyataan yang dibuat oleh peneliti. Dia akan melakukan apakah item pernyataan sebanyak 21 ini layak untuk digunakan atau dilakukan untuk menjadi instrumen penelitian yang akan dilakukan, yang akan diberikan ke responden peneliti. Nah, langkah awalnya yaitu kita melakukan uji validitas. Untuk uji validitas di sini, peneliti membagikan kuesioner kepada 50 responden uji coba, di mana responden uji coba berbeda dengan responden peneliti, dibagi ke sebanyak 50 orang untuk uji coba. Kita akan lihat data dari hasil uji coba, 21 item pernyataan. Ini saya membuatnya ke samping, di mana respondennya ada sebanyak 50 orang untuk uji validator. Kuesioner yang sudah dibuat tidak banyak yang harus diperbaiki atau tidak banyak yang harus dibuang. Nah, di sini untuk responden nomor 1 dibuat totalnya ke samping, yaitu ada sebanyak 14 skor. Jadi nanti kita akan tarik ke bawah. Nah, data ini akan kita gunakan untuk menguji tingkat validitasnya menggunakan aplikasi SPSS. Kita akan buka SPSS kita, data ini nanti akan kita copy ke SPSS. Ada 2 jendela, yaitu jendela data view dan variable view. Langkah pertama kita itu adalah memasukkan nama di variable view. Nah, di sini saya memberikan nama untuk indikator yang pertama itu sebagai A, di mana indikator pertama itu ada 3 item pernyataan, A1, A2, A3. Kemudian untuk indikator kedua, ya saya beri simbol B, di mana juga ada 3 pernyataan. Ada 3 pernyataan untuk indikator B, kemudian juga sama untuk indikator C, begitu juga D, E,
F, dan G. Di sini ada 7 indikator, di mana masing-masing indikator ada 3 pernyataan, sehingga ada sebanyak 21 pernyataan. Kemudian yang Y di sini, ini adalah total. Tadi kita sudah menjumlahkan di Excel. Oke, nah di sini pada label kita memberi nama A1 pernyataan 1, A2 pernyataan 2, A3 pernyataan 3, B1 pernyataan 4. Jadi kita lanjutkan sampai ke bawah ada 21 pernyataan plus totalnya. Nah, kemudian kita fokus ke measure. Measure ini kita ganti ke ordinal karena data kita termasuk data ordinal. Nah, jika ini sudah, maka kita akan ke jendela data view. Tadi variabel view, kemudian kita ke data view. Data dari Excel tadi ke SPSS. Di sini ada 21, ini A1, A2, A3, B1, B2, B3, sampai ke Y. Kemudian di sini ada sebanyak 50 responden. Oke. Setelah kita kopikan di sini, kita akan melihat uji validitasnya dengan mengklik Analyze, Correlate, kemudian Bivariate. Saya ulang, Analyze, Correlate, Bivariate. Kita klik. Nah, di sini saya sudah mengopi. Seharusnya data ini semua itu ada di sebelah sini. Awalnya ada di sebelah kiri. Nah, data ini kita copy ke sebelah kanan. Kita Ctrl A semua. Kita ikuti panahnya. Oke, kemudian kita centang person. Kemudian kita centang to highlight. Kemudian flag signifikan korelasi. Kalau sudah, kita lanjutkan dengan oke. Nah, akan muncul di output-nya. Berikutnya, kita akan melakukan uji reliabilitas dengan mengklik Analyze, dilanjutkan Scale, kemudian Reliability Analysis. Nah, di sini dia sama, harusnya semuanya ada di sebelah kiri, ya. Harusnya seperti ini, kemudian kita Ctrl A, kita copy semuanya ke sebelah kanan. Nah, tapi untuk reliabilitas, untuk total tidak perlu kita pindahkan, dia kita kembalikan ke sebelah kiri. Kemudian kita pilih ini modelnya model alpha, kemudian kita klik OK. Nah, maka dia akan muncul di output-nya. Teman-teman dapat melihat pada nilai output-nya SPSS. Nah, di sini ya, ini akan muncul. Ini adalah korelasi untuk melihat tingkat kevalidan dari instrumen yang kita buat. Ada 21 pernyataan. Nah, ini nanti yang akan kita lihat dia signifikan atau valid atau tidak. Tuh. Oke, sebelum saya akan menjabarkan atau menginterpretasikan untuk uji validitas, kita pahami terlebih dahulu terkait dari teori untuk interpretasi dari uji validitas ini. Dua langkah yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah kita melihat dari nilai korelasi, yaitu nilai R hitung lebih dari R tabel, maka pernyataan tersebut valid atau dapat kita gunakan. Tapi jika R hitungnya kurang dari R tabel, maka pernyataan tersebut tidak valid. Nah, bagaimana kita mensiasati kalau ada pernyataan atau item yang tidak valid? Kita akan lihat yang pertama yaitu dengan membandingkan nilai koefisien korelasi dengan melihat R hitung lebih besar R tabel. Oke. Sebelumnya kita akan melihat bagaimana cara mendapatkan R tabel. R tabel
teman-teman bisa men-searching di situs-situs internet untuk Airtable. Airtable ada 5% dan 1%. Kita menggunakan signifikan uji coba kita ada 50, sehingga untuk derajat bebasnya adalah N dikurang 2. N dikurang 2 berarti 50 dikurang 2 yaitu 48. Sehingga nilai Airtable kita adalah sebesar 0,284. Artinya nilai R atau korelasi nanti di hasil output SPSS, jika data ingin valid, maka nilai korelasinya atau R hitungnya harus lebih dari 0,284. Baiklah, kita akan lihat satu persatu data kita di uji output SPSS-nya. Kita lihat di output SPSS pada bagian korelasi, teman-teman dapat melihat di sebelah kiri ada percent correlation. Nah, kita akan melihat percent correlation atau nilai korelasinya atau nilai R hitungnya, kita fokuskan ke pojok sebelah kanan. Ya, kita lihat atau fokuskan ke pojok sebelah kanan. Oke, untuk item pernyataan nomor 1, kita dapatkan di sini nilai R hitungnya 0,355, di mana dia lebih dari 0,284 atau Airtable. Maka item pernyataan nomor 1 ini adalah valid. Kemudian yang kedua, item pernyataan yang kedua 0,551, yaitu dia lebih dari 0,284. Yang ketiga 0,572, yang berikutnya 0,366, berikutnya 0,398, dan seterusnya sampai terakhir yaitu 0,396. Kalau teman-teman perhatikan, yang saya beri tanda berwarna merah, ini adalah nilai R hitung atau korelasi, di mana nilainya lebih dari Airtable, yaitu sebesar 0,284. Jika lebih, maka item pernyataan tersebut itu adalah valid. Nah, kita dapat menyimpulkan, saya buat kesimpulannya untuk item pernyataan 1 sebesar 0,355, lebih dari 0,284, R3-nya 0,572, di mana semuanya nilai R-nya, baik item pernyataan 1 sampai pernyataan 21, ternyata semuanya adalah valid, karena dia lebih besar dari Airtable. Ya, beruntung. Artinya, instrumen yang kita gunakan ini untuk penelitian kita nanti yang akan kita bagikan ke responden, itu layak untuk kita gunakan. Lantas, bagaimana kita mensiasati jika ada item pernyataan yang tidak valid? Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Di sini saya mencoba mengandai-andai jika ada R hitung yang tidak valid. Nah, dari tadi ada 7 indikator, di mana masing-masing indikator ada 3 item pernyataan. Nah, dari 3, kita lihat pada indikator yang pertama, dari 3 item pernyataan, 2 yang tidak valid. Ya, ada 2 yang tidak valid, yang ini valid. Sehingga kita untuk mensiasati, biasanya peneliti itu ada 2 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah bisa dilakukan untuk perbaikan, ya, perbaikan, kemudian atau bisa dilakukan dibuang. Nah, jadi dikembalikan ke peneliti layaknya dan maunya seperti apa. Apakah mau dilakukan perbaikan atau dibuang. Bagaimana perbaikan tersebut? Nah, kalau kita melakukan perbaikan, misalkan item pernyataan yang tidak valid ini kita ganti dengan pernyataan yang baru, ya, pernyataan yang baru, sehingga
dengan pernyataan yang baru, kita lakukan uji coba kembali sebanyak responden yang lebih dari 30, sehingga nanti akan diperoleh datanya valid. Kalau sudah valid, maka instrumen yang baru itu yang kita gunakan untuk instrumen penelitian kita. Begitu. Nah, bagaimana kita bisa memutuskan itu layaknya dibuang atau diperbaiki? Yang pertama kita lihat. Pada indikator A, ini ada 3 pernyataan, item pernyataan. 2 diantaranya adalah tidak valid. Nah, disarankan jika 2 dari 3 tidak valid, maka disarankan untuk diperbaiki. Ya, disarankan untuk diperbaiki. Kenapa? Takutnya ini kalau kita tetap menggunakan ini, item pernyataannya hanya 1, takutnya tidak mengukur indikator yang akan kita ukur, begitu. Sehingga kita disarankan oleh ahli atau pakar untuk dilakukan perbaikan. Nah, tapi bagaimana kalau kita melihat pada indikator yang kedua ini? Nah, di mana 1 dari 3 item pernyataan ternyata dia tidak valid. Nah, ini bisa. Yang tidak valid bisa kita buang. Artinya, dengan indikator yang kedua, itu kita cukup menggunakan 2 item pernyataan saja dengan catatan dia sudah memenuhi apa yang akan kita ukur. Ya. Nah, sehingga untuk begitu juga untuk indikator yang kelima, ya, indikator yang kelima ada 1 yang tidak valid, 2 diantaranya valid. Ini bisa saja untuk yang tidak valid kita buang. Jadi kalau kita buang berarti ada 2 yang akan kita buang. Dari 21 tadi, 2 yang dibuang sehingga hanya ada 19 item pernyataan yang valid yang bisa kita gunakan sebagai instrumen penelitian kita. Ya, ini adalah langkah yang pertama untuk uji validitas. Untuk langkah yang kedua, untuk menentukan apakah dia valid atau tidak. Jika nilai signifikan tooth highlight-nya kurang dari 0,05 dan dia bernilai positif, maka dia valid. Dari mana kita lihat? Nah, kita akan melihat pada output SPS 4 0,001, 0,001, 0,002, 0,002, 0,000, 0,000, 0,000, 0,001, kemudian 0,001, 0,000, 0,000, 0,001, kemudian 0,04, 0,003, 0,032, 0,004. Nah, kalau kita perhatikan nilai signifikan tooth highlight-nya ini, dia semuanya bernilai kurang dari 0,05. Nah, sehingga jika dia kurang dari 0,05 dan dia nilai positif, maka item pernyataan tersebut valid. Nah, sesuai. Mau kita melihat pada nilai korelasinya, persen korelasinya, atau melihat pada nilai signifikan tooth highlight-nya, dia sama-sama valid. Ya, dia sama. Mau menggunakan persen correlation atau signifikan tooth highlight, dia sama. Oke. Berikutnya adalah kita melihat nilai reliability, di mana kita akan melihat keajegan dari instrumen penelitian kita. Nah, syarat untuk nilai instrumen tersebut reliabilitasnya terpenuhi adalah jika, nah di sini, jika nilai alpha from batch-nya lebih dari 0,60. Dari mana? Dari kategori koefisien reliabilitas oleh Guilford
1956 yang menyatakan untuk kategori ini ada 5 opsi, ya. Ada sangat rendah, ada sedang, ada tinggi, ada sangat tinggi. Nah, jadi untuk koefisien reliabilitas ini yang kita lihat pada nilai alpha Cronbach pada output SPSS itu syaratnya nilai alpha Cronbach-nya lebih dari 0,60. Oke, sekarang kita lihat pada output alpha Cronbach pada reliability-nya yaitu ada sebesar 0,814. Yang artinya nilai 0,814 ini lebih dari standar minimal yaitu 0,60. Sehingga instrumen yang kita buat ini adalah reliable-nya terpenuhi. Sehingga instrumen yang kita buat tadi untuk mengukur tingkat pengetahuan antibiotik untuk uji validitasnya, semua item pernyataannya itu valid, kemudian untuk semua item pernyataannya pun reliable. Artinya, 2 uji sudah terpenuhi. Jika sudah terpenuhi, maka bisa kita gunakan instrumen tersebut untuk instrumen penelitian kita. Baiklah, sekian untuk materi kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan diterima. Saya cukupkan, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.